Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mega Pratiwi dari kelas 2D NIM 028 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Paparkan dan jelaskan bagaimana itu Al-Quran dibukukan kembali pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan. Metode penyusunan mushaf. Langkah pertama yang dilakukan Utsman bin Affan dalam penulisan Al-Quran adalah mengutuskan seorang Ummul Mukmin Hasnah binti Umar bin Al-Khattab Raifatu anna ia meminta sebuah mushaf Al-Quran yang dibukukan zaman Abu Bakar. Tim penulis pun menjadikan mushaf tersebut sebagai acuan dalam menjalankan tugas. Kemudian mereka menulis ulang berdasarkan perintah Utsman. Setelah penulisan selesai, Amirul Mukmin Utsman bin Affan mengirimkannya ke wilayah-wilayah kekhalifahan. Menariknya bersama mushaf baru tersebut, ia utus seseorang yang memiliki bacaan penduduk setempat. Kemudian orang tersebut mengajarkan penduduknya di wilayah itu. Kemudian Utsman memerintahkan agar mushaf yang berbeda dihilangkan dengan cara dibakar sehingga akar-akar perselisihan dalam persalahan Al-Quran benar-benar bersih tercabuti. Para sahabat pun menyetujui kebijakan Utsman, sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib, "Demi Allah, seandainya aku menjadi khalifah, akan aku lakukan seperti yang dilakukan Utsman." Mushaf dikumpulkan kemudian dibakar atau dicuci dengan sampai tinta itu luntur. Pertanyaan nomor 2. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 15. Wallati yatinal fahisata min nisaikum fastafhidu alaihinna arba'atan minkum fa'in sahidu fa'amsikum hunna fil buyuti hatta tawan wafahunnal mautu au yaj'alallahu lahunna sabila, yang artinya, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi, di antaranya kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurungkanlah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Surat An-Nisa tergolong pada surat Madaniyah karena surat dan ayatnya panjang-panjang dan isi suratnya terkait tentang norma-norma hukum atau larangan-larangan yang dilarang Allah. Surat Madaniyah turun di Madinah. Nomor 2B, surat Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi, "Watahsabuhum aiqadun dawahum rukutu wa nuqallibuhum datal yamini wa datas sima wa qalbuhum basidun aihi bil wasid lawid dolata alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba," yang artinya, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kamu membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Surat Al-Kahfi tergolong surat Al-Makkiyah karena surat-suratnya pendek, isinya tentang ajakan untuk bertauhid dan juga tentang pembinaan mental dan akhlak. Surat Makkiyah ini turun di Mekah. Pertanyaan nomor 3.
Surat Al-Baqarah ayat 81 yang artinya, bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya tak telah menggelembangkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kelak di dalamnya. Al-Baqarah ayat 82 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Keterkaitan dua ayat itu adalah bahwa Allah telah menjanjikan bahwa ketika orang berbuat buruk dan dosa, maka ia termasuk penghuni neraka. Sedangkan orang yang senantiasa berbuat baik, maka ia termasuk penghuni surga. Semua hal itu disesuaikan dengan amalan manusia itu sendiri. Dengan demikian kita ditinjau dari sifat musabahnya, termasuk hubungan sebab dan akibat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.